Allahu Akbar. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga. Aku harap harimu berjalan lancar. Kalau ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, aku siap membantu. Baik, ChatGPT, hari ini kita akan diskusi tentang topik yang akan kita angkat, yaitu bulan Ramadan, bulan refleksi terhadap korupsi, gratifikasi, suap di dunia pendidikan. Silakan berikan pengantar sebelum kita bahas lebih dalam tentang hal ini. Kita tahu bahwa bulan Ramadan adalah momen yang sangat istimewa, di mana kita diajak untuk melakukan introspeksi diri, meningkatkan ketakwaan, dan memperbaiki akhlak. Di dunia pendidikan, praktik korupsi, gratifikasi, dan suap seringkali merusak kepercayaan, integritas, serta kualitas pendidikan itu sendiri. Maka di bulan yang penuh berkah ini, kita akan refleksikan kembali bagaimana nilai-nilai Ramadan bisa mendorong kita untuk memberantas praktik-praktik tersebut demi pendidikan yang lebih bersih, adil, dan bermartabat. Nah, terkadang kita sering tidak menyadari praktek-praktek yang kita lakukan. Ini apakah kategori korupsi, gratifikasi, atau suap? Bisa Anda definisikan dulu ketiga hal tadi, yaitu korupsi, gratifikasi, dan suap sebelum kita bahas lebih dalam. Mari kita uraikan satu persatu. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi yang merugikan kepentingan publik. Gratifikasi di sisi lain adalah pemberian hadiah atau keuntungan oleh pihak yang memiliki kepentingan yang bisa memengaruhi sikap atau keputusan seorang pejabat. Sementara itu, suap adalah pemberian uang atau barang dengan maksud memengaruhi tindakan atau keputusan seseorang secara tidak sah. Jadi yang paling ringan biasanya adalah gratifikasi, meskipun tetap berpotensi menjadi pintu masuk bagi korupsi atau suap jika tidak diatur dengan baik. Apakah ada dalil yang melarang terkait tiga tindakan ini, baik itu dalil Al-Quran maupun hadisnya? Dalam Al-Quran, misalnya surah Al-Baqarah ayat 188, Allah berfirman, "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil." Ini melarang pengambilan harta secara tidak sah. Dalam hadis, Nabi Muhammad SAW juga bersabda, barang siapa yang memberi hadiah untuk mempengaruhi keputusannya, maka ia telah berbuat dosa. Jadi, ketiga tindakan ini jelas dilarang karena merusak keadilan dan kejujuran dalam kehidupan. Seringkali kita kurang menyadari apa yang kita lakukan ini masuk dalam tiga kategori itu. Katakanlah, misalnya seorang guru pada jam mengajar tidak masuk kelas karena alasan lain, misalnya katakanlah mengikuti pelatihan, mengikuti rapat, atau diundang menjadi narasumber di luar sekolah. Kira-kira menurut pandangan Anda bagaimana? Nah, ini memang situasi yang perlu kita pahami lebih dalam. Kalau seorang guru tidak masuk kelas karena alasan-alasan yang resmi, seperti pelatihan atau tugas profesional, itu bukan kategori korupsi, gratifikasi, atau suap. Yang penting, transparansi dan komunikasi. Masalahnya kalau absensi itu tanpa izin yang jelas, atau kalau ada kepentingan lain, misalnya di balik itu ada harapan imbalan, maka disitulah kita harus hati-hati, karena bisa masuk ke ranah yang tidak etis. Jika seorang guru yang tadi meninggalkan kelas ya karena tadi alasan pelatihan atau menjadi narasumber, tidak izin kepala sekolah, tetapi surat tugasnya dari kepala dinas sebuah instansi yang lebih tinggi, menurut Anda bagaimana? Ini memang situasi yang cukup rumit. Secara etika, seorang guru tetap perlu izin dari kepala sekolah karena itu bagian dari tanggung jawabnya. Namun, jika tugasnya memang sah dikeluarkan oleh institusi yang lebih tinggi, maka seharusnya ada koordinasi formal antara kepala sekolah dan pihak tersebut. Intinya, meskipun ada tugas dari atasan, prosedur izin harus tetap diikuti agar tidak menimbulkan ketidakjelasan atau kecurigaan di kemudian hari. Artinya dalam sisi tinjauan korupsi atau gratifikasi, apakah masuk di dalam kategori itu menurut Anda? Kalau kita melihat dari segi niat dan prosedurnya, selama tidak ada imbalan yang tidak sah dan tidak ada penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi, maka hal itu tidak otomatis masuk ke korupsi, gratifikasi, atau suap. Namun yang terpenting adalah akuntabilitas dan transparansi. Jika prosedur izin dan komunikasi dilanggar, meskipun tidak niat korupsi, itu tetap pelanggaran administratif. Jadi bukan kategori kriminal, tapi tetap harus diperbaiki agar tidak menimbulkan salah paham.
Baik, sekarang ke pertanyaan lain. Ketika masa PPDB biasanya ini marak, terjadi hal-hal seperti itu. Katakanlah orang tua memberi sesuatu agar anaknya bisa masuk ke sekolah tersebut. Itu masuk kategori apa? Ya, itu jelas masuk kategori yang sangat bermasalah. Pemberian uang atau barang agar anak diterima di sekolah di luar jalur resmi itu termasuk. Praktik ini merusak prinsip keadilan, menghalangi anak-anak yang benar-benar berprestasi dan menjadikan pendidikan tidak merata. Jadi dalam konteks ini, baik orang tua maupun pelaku yang menerima sama-sama terjerat dalam praktik korupsi. Jika hasil penerimaan dari orang tua tadi digunakan untuk kepentingan sekolah, misalnya memberi sarana dan prasarana atau untuk hal-hal yang bisa digunakan bersama, apakah bisa masuk kategori gratifikasi atau suap juga? Iya, betul. Meskipun dana tersebut digunakan untuk kepentingan sekolah, jika penerimaan itu didapat dengan cara yang tidak sah, yaitu sebagai imbalan atas penerimaan anak, maka tetap masuk kategori suap. Gratifikasi juga bisa masuk jika tidak dilaporkan atau diberikan dengan niat untuk memengaruhi. Jadi fokusnya adalah pada keabsahan prosedur. Kalau semuanya transparan, tidak ada harapan imbalan, maka bisa dipertimbangkan sebagai sumbangan biasa. Tapi kalau tidak, tetap bermasalah secara hukum dan etika. Ada kasus lain misalnya, orang tua memberikan hadiah kepada wali kelas dalam momen-momen tertentu. Nah, ini menurut pandangan Anda, ini bagian dari suap, gratifikasi, atau korupsi tadi? Nah, ini juga perlu dilihat konteksnya. Kalau hadiah itu diberikan murni sebagai bentuk apresiasi, misalnya di hari raya, tanpa ada harapan imbalan khusus atau memengaruhi keputusan, itu biasanya tidak masuk kategori suap atau gratifikasi. Tapi kalau pemberian itu berulang atau tujuannya adalah untuk mempengaruhi sikap guru atau wali kelas, maka itu sudah masuk dalam ranah gratifikasi. Jadi kuncinya adalah niat, frekuensi, dan apakah ada dampak pada keputusan atau perlakuan guru tersebut. Untuk menilai niat itu kan kita sulit. Adakah patokan-patokan standar mungkin dari sisi nilai atau jumlah value dari apa yang diberikan atau bagaimana? Betul, memang menilai niat itu sulit, tapi biasanya ada patokan yang bisa dijadikan acuan. Misalnya jika pemberian itu nilainya wajar, proporsional, dan tidak berulang, serta tidak dikaitkan dengan harapan khusus, biasanya itu dianggap sebagai hadiah biasa. Namun jika nilainya sudah signifikan, berulang, atau ada pola tertentu yang mengarah ke pengaruh, itu bisa dipandang sebagai gratifikasi. Jadi yang penting adalah standar transparansi dan kebijakan internal sekolah, apakah hadiah itu dilaporkan dan sejauh mana pengaruhnya. Jadi meskipun jumlahnya kecil, jika ada hubungan dengan jabatan, tetap berisiko secara hukum. Ada kasus lagi yaitu terkait pembelian barang. Nah, pembelian barang ini sering terjadi ada komisi dari pihak penjual. Nah, apakah komisi ini ya baik itu atas pembelian buku dan peralatan lainnya ini bagian dari korupsi, gratifikasi atau suap tadi? Dalam hukum Indonesia, komisi yang diterima oleh pejabat pengadaan dari penyedia barang bisa dianggap gratifikasi atau suap jika terkait jabatan dan memengaruhi keputusan. Undang-Undang Tipikor menyatakan bahwa gratifikasi adalah pemberian yang berkaitan dengan jabatan dan bisa dianggap suap jika tidak dilaporkan. Jika komisi atas pembelian buku dan alat-alat lainnya itu dimanfaatkan secara bersama-sama untuk perbaikan sekolah, untuk kegiatan sekolah, apakah ini masih masuk terdalam tindakan korupsi, gratifikasi, atau suap? Meskipun tujuannya digunakan untuk kepentingan sekolah, secara hukum itu tetap bisa dianggap gratifikasi atau suap jika penerimaan komisi itu berkaitan dengan jabatan dan tidak dilaporkan. Prinsipnya, tujuan penggunaan dana memang baik, tapi yang jadi persoalan adalah asal-usulnya. Kalau tidak dilaporkan, tetap ada potensi melanggar hukum, karena yang dilihat adalah integritas proses, bukan hanya hasil akhirnya. Jadi tetap harus transparan dan formal. Dilaporkan kepada siapakah hal-hal seperti itu? Sebaiknya kepala sekolah melaporkan secara transparan. Di lingkungan sekolah, pengumuman kepada guru dan komite bisa meningkatkan kepercayaan dan akuntabilitas. Jadi itu semua level harus dilalui supaya tidak ada yang tertutup. Juga kasus lain adalah kadang hadiah itu bukan dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk fasilitas, katakanlah tiket pesawat, akomodasi, atau jalan-jalan bagi pejabat-pejabat tertentu yang terkait dengan pembelian barang dan jasa tadi itu masuk kategori yang bagaimana?
Di Indonesia, fasilitas seperti tiket pesawat atau akomodasi yang diterima pejabat terkait jabatannya bisa dianggap gratifikasi. Menurut Undang-Undang Tipikor, jika pemberian itu berkaitan dengan jabatan dan tidak dilaporkan ke KPK dalam 30 hari, maka bisa dikategorikan sebagai suap dan sanksinya pidana penjara minimal 4 tahun. Jadi, fasilitas semacam itu harus dilaporkan jika berpotensi memengaruhi keputusan atau tugas pejabat. Tetapi apabila yang tadi pemberian tiket atau misalnya seorang pengusaha mensponsori kegiatan sekolah karena pengusaha tersebut bermitra dengan sekolah, apakah ini masuk juga kategori gratifikasi, korupsi atau suap? Kalau pengusaha tersebut memang mitra resmi, dan sponsorship itu adalah bagian dari kerjasama yang transparan serta tidak ada kaitan dengan pengambilan keputusan atau pemberian imbalan terkait penerimaan siswa, maka itu tidak otomatis masuk gratifikasi atau suap. Namun yang penting adalah semua kesepakatan harus jelas, tidak memengaruhi keputusan yang bersifat pribadi, dan disampaikan secara terbuka kepada semua pihak. Di prinsip keterbukaan dan akuntabilitas adalah kuncinya. Kalau pengusaha tersebut menyasar pada pejabat tertentu, kalau yang tadi kalau diberikan sponsorship terhadap kegiatan sekolah secara menyeluruh tidak mengandung gratifikasi, tetapi kalau diberikan kepada pejabat tertentu dalam hal ini kepala sekolah, bendahara atau mungkin pihak-pihak terkait dengan pembelian atas usaha tersebut, bagaimana menurut Anda? Nah, kalau pemberian itu memang ditargetkan hanya kepada pejabat tertentu, misalnya kepala sekolah atau bendahara, dan pemberian itu berpotensi mengaruhi keputusannya dalam pengadaan barang, maka itu sudah berbahaya. Dalam konteks ini, meskipun dalam bentuk fasilitas bisa masuk ke gratifikasi atau suap, karena ada potensi konflik kepentingan. Maka sebaiknya, semua bentuk sponsorship harus diperlakukan merata, tanpa memihak pejabat tertentu dan dilaporkan secara terbuka. Dalam hal ini, apa yang harus dikoreksi dari praktek-praktek seperti ini di dunia pendidikan di Indonesia, terutama momen di bulan Ramadan ini? Menurut saya, yang harus dikoreksi adalah budaya transparansi dan akuntabilitas. Sekolah perlu punya mekanisme yang jelas, mulai dari pengadaan barang, pelaporan, hingga pemberian penghargaan agar tidak ada ruang untuk praktik yang meragukan. Selain itu, di bulan Ramadan, nilai-nilai kejujuran, keikhlasan, dan integritas harus diperkuat, sehingga setiap aktivitas, termasuk pengadaan, tidak hanya sesuai aturan, tapi juga berlandaskan moral yang kuat. Baik, terima kasih ChatGPT atas diskusi kita hari ini dengan topik Ramadan, bulan refleksi dari praktek korupsi, gratifikasi, dan suap di dunia pendidikan di Indonesia. Semoga diskusi ini bisa memberikan pencerahan, bisa memberikan kita perbaikan apa yang telah terjadi tidak akan terjadi di kemudian hari. Saya akhiri, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, terima kasih atas diskusinya yang sangat mendalam. Semoga apa yang kita bahas hari ini benar-benar bisa membawa perubahan positif di dunia pendidikan. Selamat pagi dan sampai jumpa.